Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Jumpa lagi dalam cara menjadi kreatif hanya dalam 3 menit. 3 menit ya. Jadi ini berdasarkan science based, bukan berdasarkan cuma reka-rekaan ya. Kita lihat dari ahli neuroscience yang terkenal di USA, secara apa sih teorinya. Jadi waktu Anda googling creative thinking, ini maaf saya tulisnya creative thinking udah terlalu cepet-cepet ya, itu ada lebih dari 3 miliar sumber. Jadi kalau kita bicara creative thinking, banyak banget sumber yang ada. Di sini saya menggunakan teknik terbaru, yaitu berdasarkan science based, yang analisa saya cukup simple dan masuk akal, artinya bisa diterapkan dalam segala kondisi ya, terutama kalau waktunya itu sangat mepet, sangat singkat, Anda nggak punya waktu banyak. Jadi kita coba langsung lihat di sini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, kalau kita bicara proses berpikir itu ada juga dari Graham Wallace ya. Jadi di sini ada proses berpikir, ada 4 proses, dari prepare and gather, kemudian incubation, illumination, verification. Jadi ini bisa dilihat dari blog ruang kita ya. Nah, yang di sini saya lebih tekankan adalah kita lihat versi dari Srini Pillai seperti apa. Jadi ketika mendengar kata kreativitas, kadang kita berpikir hanya orang-orang tertentu yang memiliki. Banyak orang mengatakan, gue nggak kreatif deh, susah gitu ya. Padahal kita semua ini punya, memiliki kreativitas, cuma memang porsinya sejauh apa, titik ekstrimnya sejauh apa itu berbeda. Ya. Nah, dalam hitungan menit Anda bisa membangkitkan kreativitas Anda. Kalau menurut saya 3 menit itu sudah mulai bisa. Seperti apa sih? Jadi, Dr. Srini Pillai, ini kalau Bapak Ibu Google ya, beliau ini sebagai profesor di Medical School Harvard. Dia juga punya Neuroscience Business Group, dia juga executive coach, dan dia juga brain researchers. Jadi kalau kita bicara brain, human mind, kemudian kita bicara neuroscience, beliau ini paketnya lengkap banget. Jadi dia memperkenalkan satu teori namanya psychological Halloweenism. Halloweenism, susah ya ngomongnya. Kita semua tahu kalau Halloween seperti apa, ya. Jadi kita biasanya pakai topeng-topeng Halloween ya kalau anak kecil, atau bawa labu dan sebagainya. Jadi di sini step into someone else's shoes. Jadi seperti apa sih, kita lihat dulu ya. Jadi yang pertama di sini dia menceritakan bagaimana playing mental dress up makes you more creative. Jadi kalau Bapak Ibu berperilaku seolah-olah seperti orang lain, kemudian memikirkan suatu pertanyaan untuk mendapatkan solusi kreatif, itu katanya lebih jitu daripada cuma membayangkan diri sendiri apa adanya gitu ya. Jadi kita harus step into someone else's shoes. Jadi di sini dia sudah melakukan penelitian 2016. Jadi ini bukan ini benar-benar research based, science based ya, bukan cuma ya feeling atau cuma baca saja literatur, tapi sudah diterapkan, sudah dites juga ya. Jadi ada researchers Dennis Demes dan Kevin Demer. Dia menemukan bahwa orang yang mencoba memecahkan masalah kreatif akan lebih sukses kalau mereka berperilaku seperti orang lain. Jadi misalnya ya Anda cari yang Anda suka lah ya, misalnya Steve Jobs, Elon Musk, atau penyanyi eksentrik ya. Jadi ini bebas. Anda kira-kira kalau berada di sudut dia, kira-kira Anda memecahkan masalah yang seperti ini seperti apa gitu. Nah, kemudian pada penelitian ini 2 grup dibagi ya. Diberi suatu tes di mana mereka harus mengenerate sebanyak mungkin ide untuk objek yang diberikan. Misalnya kalau batu bata ini grup A, grup B, kamu bisa jadikan apa saja sih? Dan ternyata mereka berperilaku seperti penyanyi eksentrik atau orang lain, ya, mental figure yang lain, ternyata kinerja kreatif mereka lebih unggul. Nah, temuan ini berlaku sama bahkan jika orang yang sama memiliki identitas yang berbeda. Ya, jadi Anda pokoknya nggak di diri Anda membayangkan Anda sebagai orang lain, tentu populer, eksentrik harusnya ya. Jangan yang biasa-biasa saja. Nah, jadi tipsnya simple banget ya. Jadi ketika Anda berada di creative deadlock, coba latihan ini. Jadi saya biasanya simple sekali kalau saya lagi mencari ide untuk menulis di sosial media,
tentang satu topik, tapi saya stuck gitu ya, saya nggak bisa dapat analoginya, atau saya mau nambahkan bumbu kreatif. Nah, saya suka di sini, try to pretend. Try to pretend you are someone else with remarkable achievement. Jadi kata kuncinya di sini, jangan membayangkan menjadi orang yang biasa-biasa atau teman Anda, kecuali teman Anda dia sangat ekstrim, luar biasa gitu ya, yang achievementnya luar biasa sampai Anda kayak salut banget. Nah, itu akan lebih bagus. Ya, jadi di sini kata kuncinya remarkable achievement, dan keluarlah dari identitas Anda. Jadi kalau saya sukanya, salah satu favorit saya itu kalau penyanyi Madonna ya, saya suka juga James Bond, Anthony Robbins, kemudian ada juga Jeff Bezos, ada Steve Jobs. Saya rasa Bapak Ibu juga mungkin punya sama gitu ya. Silakan. Jadi pada saat Anda deadlock, coba menggunakan mental dress yang lain, penyanyi lain, aktor, coach olahraga yang lain, itu silakan ya. Jadi semoga tips ini bisa membantu Anda. Salam Alpha Code.